Salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai ada satu hal yang akan menentukan masa depanmu kelak. Namun sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Masa depan yang ingin kita capai merupakan hal yang penting, dan sebenarnya masa depan itu sedari awal harus kita persiapan. Dan tidak ada sama sekali masa depan yang indah, masa depan yang baik dan cerah itu hanya dalam satu malam. Masa depan yang baik dan pencapaian cita-cita itu merupakan akumulasi dari banyak perjuangan. Tetapi sebelum kita memperoleh masa depan yang baik, harus ada satu hal yang menjadi sangat penting untuk kita miliki, yaitu adalah keputusan. Keputusan itu menjadi sangat penting dalam kita menentukan jalan apa yang ingin kita jalani, jalan apa yang ingin kita pilih, dan akhirnya kita lakukan untuk mencapai masa depan. Dengan keputusan inilah masa depan yang masih jauh berada di depan, kita akan mulai setapak demi setapak kita injak, kemudian kita jalani, dan kita upaya untuk meraihnya. Nah, keputusan inilah yang dimulai dari hari ini dan bukan yang lalu. Maka kesuksesan kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ditentukan oleh keputusan kita detik ini, keputusan kita hari ini. Keputusan yang baik tentu akan menghasilkan masa depan yang baik. Tetapi keputusan yang salah, keputusan yang keliru akan menyebabkan terhambatnya pencapaian masa depan yang kita miliki. Oleh karena itu saya akan membagikan 3 hal yang harus kita perhatikan untuk mencapai atau kita menentukan keputusan yang baik. Yang pertama, ketika kita membuat keputusan, maka kita harus bersamaan atau keputusan itu kita kolaborasikan dengan perencanaan. Karena dengan tidak hanya perencanaan ini, dengan kita perencanaan yang baik, maka kita mengambil keputusan juga akan lebih tepat. Perencanaan ini dimulai dari banyak hal kita melakukan pertimbangan. Pertimbangan ini mulai dari mengambil sisi baiknya, sisi buruknya. Apakah jalan yang kita pilih ini adalah jalan yang tepat atau justru jalan yang kurang tepat. Maka menjadi hal yang penting ketika kita mau mengambil keputusan harus diikuti dengan perencanaan yang matang. Artinya visi kita harus ke depan. Kita harus mulai untuk merencanakan apa yang ingin kita miliki, ingin kita capai di masa yang akan datang, 5, 10, atau 20 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, tentu setiap keputusan itu pasti akan mengambil atau memperoleh sebuah konsekuensi. Maka kita perlu menyadari bahwa keputusan yang kita ambil itu, yang kita laksanakan itu semuanya juga mengandung konsekuensi. Bahkan ketika konsekuensinya baik, maka dia merupakan akumulasi dari hal-hal yang baik yang sudah terbentuk. Maka keputusan kita baik, keputusan kita buruk juga semuanya mengandung konsekuensi. Bahkan sekalipun kita melakukan keputusan yang sangat-sangat baik, tetapi pada suatu ketika pun akan banyak orang yang tidak menyetujui, bahkan mencemooh keputusan yang telah kita buat. Maka perlu dipahami bahwa ketika mengambil keputusan, cobalah untuk memahami bahwa semua hal yang nanti akan kita putuskan, nanti akan kita pilih dari banyak hal itu juga mengandung konsekuensi. Yang ketiga, dari keputusan itu kita harus memilah dan memilih mana keputusan yang menghasilkan kebaikan paling banyak dan menghasilkan keburukan paling sedikit. Keputusan harusnya tidak kita lakukan hanya semata-mata karena emosional saja, karena rasa senang saja, karena rasa kagum saja, karena rasa bahagia saja. Tetapi keputusan yang tepat akan kita pertimbangkan dengan baik. Bagaimana keputusan ini nanti akan benar-benar menjadi jalan yang tepat untuk mencapai masa depan yang sudah kita pilih. Maka menjadi poin utama ketika keputusan itu benar-benar kita lakukan dan melihat dari berbagai sudut pandang. Jangan hanya melihat sebuah keputusan yang kita miliki itu berdasarkan perspektif kita. Cobalah untuk kita melihat dari perspektif keluarga, dari perspektif masyarakat, dari perspektif kesehatan, dari perspektif
keinginan diri atau ideologi dan banyak hal. Mengambil keputusan itu tidak mudah karena memang perlu hal-hal yang kita jadikan dasar atau patokan. Maka tidak ada salahnya ketika kita mencoba untuk memutuskan. Dan ketika keputusan itu benar, kita akan mencapai apa yang kita inginkan dengan baik. Tetapi bagaimana ketika kita mengatasi atau mengalami keputusan yang tidak benar? Maka ada istilah yang disebut sebagai move on. Ketika kita melakukan keputusan yang salah dan tiba-tiba efeknya juga bermasalah, efeknya tidak baik, maka mencobalah untuk belajar dari hal itu. Karena sebenarnya setiap keputusan yang gagal itu atau keputusan yang salah itu bukan merupakan kegagalan. Keputusan yang salah itu hanya merupakan pembelajaran, hanya merupakan ilmu yang harusnya kita menjadi pedoman kita ketika ingin bertindak lagi. Maka kita tidak pantas ketika keputusan kita salah, kita tidak bisa move on, kita tidak bisa bergerak untuk maju lagi. Kalau keputusan kita baik, maka dilanjutkan. Kalau keputusan salah, mari kita evaluasi, mari kita perbaiki, dan mari kita berbuat dan mencoba lagi. Semoga 3 hal dan 3 alasan ini membuat kita yakin mulai detik ini kita membuat keputusan yang paling benar. Keputusan bisa kita ambil mulai dari kita bangun pagi sampai dengan kita tidur lagi. Maka marilah kita menjadi pribadi yang bisa memutuskan, mempunyai ideologi yang baik, mempunyai idealisme yang baik, agar nantinya kita menjadi pribadi yang penuh dengan kesiapan untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila menyukai video ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dan silahkan untuk membagikan video ini secara cuma-cuma karena ilmu yang didapatkan oleh para pemirsa semua akan lebih bermanfaat ketika itu juga disebarkan ke banyak orang. Terima kasih, semoga hal ini menginspirasi dan sampai jumpa lagi.